Dulu pas masih sekolah, masih SMA gitu atau awal kuliah, pernah nggak ngebayangin timeline hidup kita di masa depan? Kita mungkin bikin target nih, pengen nikah umur segini, pengen punya anak di umur segini, pengen anaknya berapa, dan sederetan pencapaian hidup lainnya nih. Nah tapi ketika udah sampai di usia yang kita targetin nih, ternyata realitanya tidak sesederhana itu. Target kita belum kesampaian, jalan hidup kita nggak sesuai sama rencana awal. Nah kamu ngalamin juga nggak? Mungkin kamu masih 20-an awal ya, tapi teman-teman satu persatu udah pada mau nikah, atau yang lagi di usia pertengahan 20-an nih, mulai kesepian karena hampir semua teman-teman tuh circle-nya udah pada nikah gitu. Atau mau nginjak usia 30 atau udah di awal 30-an tapi belum kepikiran untuk nikah. Nah bisa jadi menunda menikah atau bahkan nggak melihat pernikahan sebagai bagian dari masa depan kita itu emang pilihan rasional ya. Nikah tuh target hidup nomor kesekian lah bisa jadi. Nah di sisi lain kebanyakan manusia itu ya yearning, mendambakan seorang pasangan terus nikah dan punya keturunan. Jadi misalnya ada cewek-cewek yang ngerasa khawatir belum nikah di usia tertentu, itu sangat-sangat bisa dipahami. Kalau misal masalahnya ada di kesulitan nyari partner yang pas, itu kayaknya memang problem alamiah perempuan. Perempuan itu kan memang berevolusi untuk jadi makhluk yang selektif dalam konteks berkawin ya. Perempuan umumnya punya standar yang cukup tinggi terhadap calon pasangan kita supaya hidup pasca berkawin itu ya aman, secure, pasangannya nggak selingkuh dan baik secara lahir maupun batin gitu, dan bisa provide kita sebagai keluarga. Nah masalahnya dunia ini seolah-olah memberikan impresi buat cewek kalau kelamaan memilah dan memilih pasangan, usia kita makin nambah. Nah ini jadi mempersempit kesempatan untuk cowok-cowok potensial tertarik sama kita. Waktu untuk mengenal orang lain lebih dekat jadi terbatas. Salah-salah ya bisa malahan udah pacaran lama-lama jadi gak nikah gitu. Nah pandangan kayak gini gak datang dari antah berantah gitu ya. Ada jejak biologisnya. Perempuan itu kan memang mencapai puncak kesuburan di rentang usia 20-30 tahun ya. Ketika udah menginjak usia yang melebihi dari itu gitu ya, atau nyaris-nyaris udah mau melebihi, tingkat kesuburan kita mulai menurun nih. Kondisi sel telur, hormon, dan kondisi kesehatan bisa jadi nggak seprima, nggak seoke ketika kita berusia lebih muda. Akhirnya ya bisa menimbulkan risiko yang lebih dibandingkan kalau hamil di usia yang lebih muda gitu. Nah kalau hamil usia 30-an lebih berisiko daripada yang hamil usia 20-an. Dengan kondisi seperti ini jadinya ya orang-orang berekspektasi perempuan untuk nikah di usia kurang dari 30 tahun. Dan perempuan-perempuannya juga biasanya pengennya nikah di bawah usia 30 tahun. Supaya masih terpelihara dalam fase puncak kesuburan gitu. Terus jadi punya chance untuk yang lebih luas untuk beranak ya. Nah ingat juga kan kemarin sempat ramai tuh pernyataan ketua BKKBN yang bilang kalau usia maksimal perempuan untuk hamil tuh 35 tahun. Mungkin nggak terlalu akurat ya, kurang akurat, makanya wajar kalau banyak yang protes karena wordingnya salah nih. Ada juga yang marah karena katanya kurang berempati sama perempuan-perempuan yang emang lagi kesulitan untuk punya anak. Ya gimana ya, kalau bilang maksimal berarti kan nggak bisa melebihi batas maksimal gitu kan. Tapi maksud ucapannya itu sebenarnya ya mirip kayak penjelasanku tadi soal kesuburan. Orang yang hamil di usia lebih dari 35 tahun itu punya risiko kehamilan yang tinggi, makanya dianjurkan untuk hamil sebelum usia tersebut. Nah sebenarnya sih bukannya nggak boleh, boleh-boleh aja, tapi kita mesti aware sama risiko-risiko itu sehingga lebih banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk punya anak di usia 35 tahun ke atas gitu. Sebenarnya bisa juga ya, misalnya mau punya anak tanpa harus menikah gitu. Tapi kalau gitu mah mending kabur dulu ke luar negeri sih. Jadi mungkin ada ya nih orang-orang yang sebenarnya udah punya pasangan yang cocok tapi nggak align sama konsep pernikahan. Jadinya ya kohabitasi gitu atau kumpul kebo ya, tinggal bareng tanpa ikatan perkawinan. Sayangnya kondisi kayak gini kurang ideal nih kalau dilakukan di negara misalnya negara Indonesia gitu, bisa kena pasal KUHP. Kalau misal maksain cohabitate nih, terus lokasinya kurang tepat, ya dampak paling minimal aja bisa kena gerbek keluarga gitu. Ditambah lagi ngurus birokrasi anak yang nggak terlahir dari perkawinan sah tuh, aduh udah deh mending kabur ke luar negeri. Nah aku sempat ngobrolin perihal kumpul kebo ini dan pernikahan itu di segmen yang lain ya, tonton juga ya. Nah nikah zaman sekarang itu kan nggak cukup sekedar punya calon, cocok, terus oke gas nikah gitu. Banyak pertimbangannya ya. Kehidupan kan kompleks,
Kebanyakan manusia bertahan hidupnya nggak cuma sekedar buat makan minum aja, tapi juga mengisi kehidupan itu ya dengan berbagai macam hal. Banyak dari kita yang mungkin lagi berusaha mewujudkan mimpi, pengen memperbaiki kondisi ekonomi keluarga gitu, melakukan hal-hal yang bisa ngasih kita aktualisasi diri dan lain-lain. Jadi kayak there's more to life than marriage, ya nggak sih? Ya bagi sebagian orang. Nah bahkan mungkin sekarang kita banyak banget terpapar informasi tentang urus anak ya, tentang kesehatan mental, tentang ide-ide baru dan banyak hal lainnya itu, terus akhirnya bikin kita ragu gitu. Kita tuh beneran bisa siap nggak sih untuk berkomitmen dalam rumah tangga, let alone punya dan membesarkan anak. Apalagi buat yang sandwich generation, itu si tulang punggung keluarga ini, menomorsatukan pernikahan tuh kayaknya pilihan yang absurd ya, atau ya tidak optimal gitu untuk jadi opsi pilihan hidup terdekat gitu. Banyak keputusan-keputusan pasca menikah, apalagi soal finansial yang perlu dipertimbangkan secara matang. Sederhana mau tinggal di mana, apakah mau nyicil KPR, apa mau tinggal bareng mertua gitu, atau mau bangun rumah sendiri atau mau ngontrak gitu. Itu kan keputusan finansial yang gede ya. Terus kalau pengen punya anak juga tentunya perlu planning yang gak sembarangan, dari lahiran sampai mikirin biaya sekolah di masa depan. Nah sementara pendapatannya gitu-gitu aja gitu, kayak kenaikan pendapatan per tahunan paling kayak ngikutin inflasi gitu ya. Sementara kebutuhan hidup kayak dari mana duitnya? Nah belum lagi mastiin punya pasangan yang sefrekuensi, ngerti kondisi kita, kompatibel lah ya secara fisik maupun yang lainnya. Dan nyari waktu buat nyeleksi itu semua gimana tuh kalau sibuk kerja, jadinya nikah in this economy yang bener aja rugi dong. Nah apa mungkin ya orang-orang yang memprioritaskan nikah itu udah mencapai banyak hal dalam hidup gitu, target-targetnya udah kesampean, secara finansial udah secure, secara emosional udah oke, tinggal mengisi uang kosong dalam hati ini untuk melengkapi dan melanjutkan hidupnya. Kalau yang kayak gini sih good for you ya, tapi sebenarnya lebih banyak populasi orang di Indonesia yang belum settled secara finansial. Faktanya populasi kita itu didominasi oleh kelas menengah dan calon kelas menengah. Jadi Bank Dunia itu mengelompokkan kelas ekonomi di Indonesia berdasarkan konsumsi mereka jadi 5 kelompok. Ada kelas atas, kelas menengah, calon kelas menengah atau yang masih menuju kelas menengah, kelompok rentan dan miskin. Lihat deh, yang proporsinya paling banyak tuh orang-orang calon kelas menengah atau aspiring middle class. Nah mereka nih orang-orang yang mungkin sebenarnya cukup, tapi ngepas gitu. Di momen-momen tertentu bisa aja mereka masih kesulitan secara ekonomi. Parameter dari kategori kelas ini jelas ya, dari konsumsi atau pengeluaran. Kalau expense kamu sebulan sampai 6 juta lebih, bisa jadi kamu tergolong orang yang berada di puncak strata sosial. Kalau pengeluaran kamu sekitar 1,2 sampai 6 juta selama sebulan, bisa jadi kamu tergolong kelas menengah atas yang boleh dibilang secure secara ekonomi. Ya berkecukupan lah ya, sisanya diisi oleh kelompok kelas menengah ke bawah sampai miskin dengan pengeluaran kurang dari 1,2 juta rupiah sebulan. Penentuan tingkatan ekonomi seorang itu sebenarnya bisa tergantung sama hal lain juga ya, misalnya pendapatan, jumlah aset, jumlah tabungan, dan lain-lain. Tapi di data World Bank itu kebetulan pakai variabel pengeluaran dalam nentuin kategori kelas. Nah balik lagi, adanya kesenjangan ekonomi ini kan bisa jadi salah satu alasan kenapa prioritas orang beda-beda ya. Bayangin orang-orang yang masih tergolong dalam kategori yang belum berkecukupan. Nah kayaknya menunda menikah dan fokus memperbaiki taraf hidup itu justru bagi mereka bisa jadi pilihan yang lebih rasional gitu. Atau menikah, tapi nikahnya sama orang kaya aja gitu. Tapi kan sayangnya realita gak seindah cerita fiksi ya. Nah cuman ini gak bilang kalau orang yang rentan secara ekonomi itu gak berhak menikah dan sampai punya anak ya. Ini permasalahan kelas yang cukup kompleks. Kita emang perlu aware juga nih sama kondisi-kondisi di mana keputusan untuk menikah itu dipengaruhi oleh paksaan, ancaman, ketidaktahuan, atau kondisi ekonomi gitu. Contohnya kasus-kasus pernikahan usia anak. Di Indonesia angkanya masih cukup tinggi dan ini lebih banyak terjadi di daerah rural dengan kondisi sosioekonomi dan pendidikan yang lebih rendah. Makanya nggak heran juga kalau kita lihat di pedesaan-pedesaan gitu ada orang kalau habis lulus sekolah diharapkan segera menikah. Nah kalau kayak gini tentu ini masalah sistemik ya yang perlu perhatian dari kita dan juga penanganan dari institusi atau orang-orang yang punya power lebih. Sebagai individu mungkin minimal kita bisa membangun kesadaran aja nih kalau kita punya privilege yang lebih dalam menentukan pilihan hidup. Meski di sekitar kita dunia kesannya kayak berjalan dengan cepat gitu karena banyak yang nikah gitu tiap musim terus tiba-tiba udah punya anak gitu, tiap weekend ada kondangan nikah gitu. Tapi di banyak negara lain tuh jalannya ternyata nggak sesat-sat itu juga. Jadi kalau ada yang merasa telat nikah atau nggak akan menikah dalam waktu dekat, ya kita nggak sendirian. Di banyak negara di dunia, misalnya kayak Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, marriage rates atau angka pernikahan pada setiap 1.000 penduduk di sana tuh cenderung menurun. Jadi
Jumlah orang yang nikah itu makin berkurang atau ya fluktuatif, tapi tren utamanya turun sejak data di tiap negara tersebut dikumpulkan. Terus lagi nih, cewek-cewek di negara-negara semakin menjauh dari tendensi nikah muda. Mereka baru menikah pada usia yang lebih matang. Ada yang sampai mepet 30 bahkan lebih. Gak berarti di situ jumlah rata-rata anak yang dilahirkan perempuan selama sepanjang hidupnya juga menurun. Secara global, angka rata-rata di mana jumlah keturunan itu nggak akan mempengaruhi naik turunnya populasi itu ada 2,1 ya, ada di angka 2,1. Angka ini bisa menjaga suatu populasi dalam suatu wilayah itu nggak membludak ataupun turun drastis, jadi tetap balance. Nah, lihat deh, di kebanyakan benua di dunia, angka fertility rate berada di bawah rata-rata, makin biru warnanya, makin rendah angkanya. Korea Selatan misalnya, fertility rate sana kurang dari 1. Artinya kemungkinan perempuan Korsel untuk punya 1 anak aja minim banget. Nah, kok bisa ya tren pernikahan dan perintilannya itu kayak seakan mengalami kemunduran di negara-negara tersebut. Nah, salah satu kemungkinannya sih karena masyarakat di sana mengalami pergeseran nilai, nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai yang menjunjung tinggi kepentingan kelompok itu perlahan didominasi oleh kebutuhan individu untuk mengejar aktualisasi diri. Pernikahan, punya keturunan itu bisa berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu negara ya. Nah, orang-orang di negara tadi kayaknya nggak terlalu mengutamakan ini lagi, tapi lebih mikirin gimana tiap diri mereka sendiri bisa menjalani kehidupan yang fulfilling sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Dan kalaupun punya anak, pengennya emang bisa membesarkan anak dengan privilege gitu. Jangan sampai kita ngelahirin manusia di bumi ini buat luntang-lantung. Nah, ada pandangan yang berkembang bahwa nikah dan punya anak itu bisa jadi penghalang misi mereka untuk nyari aktualisasi diri. Nah, ini juga ada. Dan wajar kali ya, negara-negara itu cukup sekuler dan banyak yang mendukung kebebasan individu. Jadi ya cukup logis orang akhirnya punya kesempatan untuk mengeksplorasi diri secara luas gitu. Mereka jadi makin rasional dan jadi realistis. Tapi kalau dibiarin terus-terusan, memang populasi di suatu negara bisa berkurang jauh dan jadi tinggal menyisakan orang-orang lanjut usia. Jumlah generasi baru terancam berkurang, negara juga bingung nih jadinya. Pernah lihat kan berita-berita di mancanegara orang dikasih insentif untuk punya anak. Ya gitu deh, mereka juga sampai harus turun tangan nih pemerintahnya. Apakah orang-orang mau punya anak setelah dikasih insentif? Gak juga ternyata. Gimana di Indonesia? Kalau di Indonesia angka pernikahannya juga turun, cuma ya gak drastis ya. Di tahun 2003 angkanya itu di 7,6, terus data terbaru di tahun 2019 tinggal sebesar 7. Jadi ya per 1000 penduduk rata-rata ada 7 orang yang nikah selama setahun. Dikit banget ya. Di negara-negara lain yang kita singgung tadi bisa cuma sampai 4 atau 5 pernikahan per 1000 penduduk malah. Nah, Harian Kompas juga sempat nerbitin penurunan jumlah pernikahan yang tercatat di Indonesia. Pada tahun 2020 jumlahnya sebesar 2,21 juta pernikahan. Terus tahun 2023 menurun jadi 1,58 juta aja. Kalau dari angka ini kayak baru kelihatan drastis ya. Nah, terus rata-rata awal usia pernikahannya tuh sama juga trennya kayak negara-negara lain, alias naik dari rentang waktu mulai dari tahun 1970 sampai 2017. Rata-rata usia orang Indonesia menikah mengalami penurunan dari usia 19 tahun naik jadi 22 tahun. Masih tergolong muda banget sih ya. Usia-usia baru lulus kuliah itu mah. Makanya mungkin ada cewek-cewek yang mulai khawatir bisa telat nikah ya, karena orang-orang kita rata-rata masih menikah di usia yang relatif cukup muda gitu. Tapi yang perlu ditandain juga nih, tren kita itu mundur ya, turun. Nah, tapi nih ya, meskipun memang tren ini arahnya mundur, kenaikan dan penurunannya itu pelan banget, gak secepat kayak katakanlah negara-negara yang kita bahas tadi. Nah, kenapa bisa gitu? Kalau kita telusuri, Indonesia juga mengalami pergeseran nilai-nilai. Sejak Orde Baru, pertumbuhan penduduk kan udah direm ya melalui program keluarga berencana. Fertility rate kita emang menurun cukup drastis sejak masa itu. Nah, habis itu Orde Baru tumbang, terus muncullah reformasi. Nah, dalam era reformasi ini Indonesia tuh jadi lebih terbuka dengan ide-ide yang beragam gitu. Misalnya feminisme gitu, atau ya isme-isme lainnya lah. Perwujudannya itu bisa kita notice nih dari kejadian-kejadian di mana orang tuh mulai nerima nih kalau individu-individu itu punya self-agency. Orang tuh bebas, boleh bebas milih kehendak hidupnya. Cewek apalagi nih, sehingga kalau orang mau nikah, mau child free, bahkan gak nikah pun itu bisa menjadi bukan urusan orang lain gitu. Di sisi lain nilai-nilai agama kayaknya makin kuat ya pasca reformasi. Orang-orang beragama jadi relatif lebih bebas juga untuk mengekspresikan religiusitasnya. Banyak yang secara belak-belakan mempromosikan pandangan-pandangan religinya kayak anjuran untuk segera menikah dan mungkin nilai-nilai gender tradisional lainnya gitu. Nah, nilai-nilai ini nih yang kemungkinan melanggengkan status quo ya. Contohnya kayak
nikah muda dan punya anak sebanyak-banyaknya gitu. Nah, hal ini bisa saling berkelindan dan bisa mempengaruhi tren demografi masyarakat kita. Kita lebih progresif, lebih realistis sama kehidupan sehingga agak ngerem untuk nikah, ngerem untuk punya anak. Tapi di sisi lain kondisi ini diperlambat oleh keterikatan dengan kepercayaan bahwa menikah dan punya anak itu suatu tradisi yang harus dijaga. Di banyak negara di dunia kan diproyeksikan untuk terus menuju kepunahan ya, terus turun gitu ya trennya. Nah, Indonesia bakalan gitu juga nggak ya ngelihat pergerakannya yang lambat? Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Tapi kita balik lagi nih ke isu kita yang awal tadi ya. Kita udah ngerti nih kalau pernikahan itu semakin mengecil angkanya di banyak tempat. Dan batas usia pernikahan perempuan jadi makin naik, bahkan sampai pada usia 30-an di mana kesuburannya relatif mulai berkurang. Fertility rate banyak perempuan di dunia ini juga berada di bawah rata-rata. Indonesia juga mengalami tren yang sama walaupun lajunya lambat. Kita juga udah coba jabarin nih kenapa pilihan menikah itu bisa jadi nggak affordable ya buat banyak orang. Dan itu make sense ya. Nah, meski di sekitar kita kesannya nikah itu merupakan arus utama, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, sebenarnya yang terjadi sebalik. Orang-orang mulai melepaskan diri dari pilihan untuk menikah atau menikah muda gitu. Nah, menikah itu ya sebenarnya nggak ada yang ngelarang ya, pilihan masing-masing aja buat yang memang punya otonomi. Nah, kalau nikah kan bisa jadi lebih secure juga secara perasaan, secara resource gitu. Jadi mungkin kayak lebih happy, tahu nih ada yang jagain, ada yang provide, dan lebih aman juga secara hukum. Cuman perlu diidentifikasi lagi nih, apakah urgensi untuk menikah itu memang didasari keputusan yang udah matang atau ternyata kita didorong insting kita aja, insting kita untuk cepat berkawin dan beranak itu bikin kita ngambil keputusan yang tidak rasional dan kita jadi ngeiyain aja orang yang ngelamar kita pertama. Misalnya ini ada cowok kayak sebenarnya nggak seberapa oke tapi dia ngajakin aku nikah, ya oke lah gitu. Jadi identifikasi dulu kali ya, apakah itu dorongan primitif, apakah itu dorongan lingkungan, apa karena FOMO aja atau mungkin karena pengaruh kepercayaan kita gitu. Karena kita percaya menikah itu ibadah, jadi ya udah kita nikah gitu dan kita lupa untuk memperhitungkan konsekuensi setelahnya gitu. Kan susah ya kalau kita mau maksain diri ketika diri kita tuh sebenarnya belum siap gitu. Mungkin ya secara mental atau finansial atau bahkan sebenarnya kita nggak tahu kesiapan diri kita gimana, kayak udahlah yang penting mulai aja dulu, yang penting nikah dulu gitu. Nah, kalau gini sih kan jadinya jadi kurang fair ke partner kita dan atau keturunan kita nanti ya, kalau misalnya kita ternyata mengingkari ketidaksiapan itu demi memenuhi ekspektasi, misalnya ekspektasi orang tua atau memenuhi kewajiban beragama atau malah melanggar ekspektasi diri sendiri gitu. Dikira setelah nikah apa gitu, ternyata ya kan hidup berjalan sama aja gitu. Jadi nggak apa-apa kok ya kalau misalnya masih mau nunda gitu, take some time. Cuman perlu aware sama risiko ya, terutama kalau perempuan ada risiko jam biologis kan. Ya kalau misalnya mau punya anak itu harus jadi pertimbangan juga gitu ya. Eksplorasi diri mulai dari segi emosional, seksualitas, pokoknya banyak hal sebelum kita mantap mau nikahin siapa atau mau nikah atau enggak ya. Jadi gimana nih? Setelah nyimak sampai selesai, kayaknya nggak ada alasan yang besar banget untuk takut telat nikah nggak sih? Atau malah tambah takut? Atau malah ketakutannya kayak jauh di depan, takut nanti berakhir sendirian gitu, nggak laku-laku dan akhirnya sendirian gitu. Kalau mungkin di sekitar kamu masih banyak yang anggap nikah itu suatu pencapaian hidup yang wajib digapai, mungkin bisa rekomendasiin channel Forbidden Questions kali ya. Share konten ini, makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, sampai ketemu di konten selanjutnya.